Salam bersama saya Yudi Setiawan dalam Suara 1037 channel saya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai apa yang uang telah gagal dalam lakukan dalam hidup ini. Orang hidup hendak mencari keberartian dan keberartian itu dilambangkan dengan uang. Semakin orang banyak uang, dianggapnya dia akan memiliki banyak keberartian dalam hidup. Bahkan dengan segala cara orang hendak berlomba mendapatkan uang agar disebut berarti. Jadi ketika dia memiliki keberartian, maka dia menganggap dirinya sangat berarti di dunia ini. Bahkan ada yang menyebutkan jika dia beruang, maka Tuhan adalah di pihak dia dan dia direstui Tuhan dalam hidupnya. Tapi ya, sebagai orang Kristen, saya menilai Yesus sendiri mati dalam keadaan tidak punya uang dan rendah. Bahkan dia sendiri dibayar dengan uang nyawanya. Dengan berapa keping uang perak yang dibayarkan ke Yudas, demikianlah harga Yesus, seperti itulah. Jadi pembunuhan Yesus sendiri ada intrik uang di balik itu. Lalu hal apa yang harus saya katakan mengenai uang? Uang memang bermanfaat untuk menukar jasa seseorang. Jadi agar seseorang mendapatkan sesuatu, maka dia harus menukarkan apa yang dia miliki dengan apa yang orang lain miliki, dan itu dilambangkan dengan uang. Celakanya banyak terjadi penipuan dari pertukaran itu. Ada orang yang bekerja sedikit dan tidak letih, tidak berat, mendapatkan apa yang dikerjakan dengan berat oleh orang lain. Jadi agak banyak yang bagus, yang fair ya, yang adil ya. Jika tidak adil ya, apalagi yang bisa kita katakan kalau itu tidak adil. Jadi ya, kita berharap adanya keadilan, tapi yang banyak terjadi ya ketidakadilan terjadi. Jadi ya, bagaimana uang bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menyatakan kita memakai akal sehat untuk mengasihi orang lain dalam menjalani hidup. Itulah uang bisa berguna seperti itu bagi saya sih. Bagaimana kita bisa menganggap orang yang menggali sumur itu harus begitu dihargai? Ya, dengan cara kita memberi uang yang lebih pada mereka karena kita tidak bisa menggali sumur misalnya. Tapi orang yang menggali sumur tidak bisa mengelola keuangan perusahaan, dan ya, seorang akuntan akan dibayar mahal untuk jasanya mengelola keuangan perusahaan. Cuma yang saya agak heran, jika orang berguna untuk menguasa, maka dia mendapat uang yang lebih banyak dibanding orang lain. Sedangkan yang tidak begitu banyak gunanya, dia mendapatkan uang yang sedikit dibanding orang lain. Tapi jika kita berpikir, apa itu artinya berguna atau bermanfaat? Jika hanya berguna itu menghasilkan uang lagi, ya apa artinya uang ya? Uang kan cuma simbol. Kenapa kita berjuang hanya untuk simbol? Apa yang dibalik simbol itu? Kebermaknaan. Jadi jika kita tidak menghargai orang, maka tidak usah kita beri uang. Tapi ketika kita menghargai orang, maka kita akan beri orang itu uang yang banyak. Secara logika seperti itu kan, karena uang adalah simbol keberartian seseorang di muka bumi ini untuk agar tetap dapat hidup di dunia ini. Walaupun pada faktanya, walaupun kita punya uang, kematian tetap datang juga, tak terelakkan. Lalu uang telah memiliki berbagai macam gaya dalam kenyataan ini. Bahkan saya mendapati uang itu ternyata adalah barang dagangan juga dalam bisnis valuta asing. Terus uang digunakan untuk menukar
menukarkan suatu benda dengan benda lainnya, bahkan benda yang abstrak ditukar dengan uang, seperti orang mendengarkan seorang penyanyi menyanyi dan si penyanyi mendapatkan uang. Apa sih arti nyanyian sehingga bisa dinilai dengan uang? Ya itulah manusia sendiri yang menentukannya. Jadi bagaimana kita menentukan sesuatu itu bermakna atau tidak bermakna, ya seorang sendiri yang menentukannya. Lalu sehebat apakah kita menentukan nilai itu? Kadang-kadang kita sangat lemah dalam menilai sesuatu ini berharga, sesuatu ini tidak berharga. Malah yang lebih parah kan uang dipakai untuk perjudian, untuk membayar pelacur. Seberapa hebat sih jasa pelacur sehingga harus dibayar mahal oleh penikmat-penikmat wanita. Wanita-wanita yang menjual dirinya tentunya ya. Wanita yang tidak menjual dirinya tidak bisa dibeli oleh uang. Jadi wanita pun tidak bisa dipukul rata dan tidak bisa digeneralisir. Lalu untuk perjudian, ada orang yang menggunakan uang untuk perjudian, ada orang yang menggunakan uang untuk kehidupannya. Saya tidak pernah berjudi. Saya menganggap hidup saya ini adalah judi itu sendiri. Tapi ya lebih jauh lagi, saya juga tidak pernah mau berjudi karena berjudi itu selalu bertaruh. Saya tidak pernah suka bertaruh. Saya ingin hal yang pasti. Seperti ketika kita minum, pasti kita melepaskan dahaga dan tidak haus lagi pastinya. Seperti kita kena api, kita akan terbakar. Itulah kepastian. Walaupun kepastian itu pun bisa kita ragukan. Lalu apa lagi? Perjudian tidak menyajikan sebuah kepastian. Yang pasti adalah ketidakpastian dalam perjudian. Jadi saya tidak mau berjudi. Dan uang dipakai untuk perjudian. Itulah bagi saya itu tidak betul posisinya. Jadi ya harus dengan tepat menggunakan uang itu. Ya, kembali lagi mengenai apa yang uang tidak bisa berikan. Bahkan diri saya sendiri pun saya nilai saya tidak bisa dibeli oleh uang. Beberapa kali saya ditawari untuk bekerja untuk posisi yang ya lumayan lah untuk bisa hidup sih ya. Tapi saya memilih untuk menolaknya, dan bukan berarti saya tidak butuh uang dan tidak butuh dihargai. Tetapi ada penilaian yang sesungguhnya yang saya ingin kejar dalam hidup. Sehingga saya menolak hal-hal itu. Bahkan ya kondisi saya memang kekurangan uang sampai saat ini. Tetapi saya menilai kegagalan uang menilai sesuatu yang berharga telah menunjukkan bahwa kita sebagai pengguna uang telah gagal dalam menilai segala sesuatu yang berharga itu. Contoh, kita menilai sebuah sampah itu tidak berharga, tetapi ketika sampah itu merusak lingkungan, maka dia punya nilai rusak, disebutnya nilai perusak. Jika kita tidak menghargai sampah, maka sampah itu menjadi perusak bagi diri kita dan lingkungan di sekitar kita, dan itu ujung-ujungnya merusak diri kita sendiri. Jadi seperti seorang yang bekerja dengan tidak baik gara-gara tidak diberi cukup uang, itu pun merusak diri kita sendiri. Seperti tukang bangunan, tidak diberi bayaran cukup, maka dia membuat bangunannya dengan asal-asalan. Ya walaupun memang ada logika juga, walaupun diberi uang cukup, kalau dia memang berbuat jahat, ya dia tetap saja membuat bangunan yang buruk. Oke, baiklah, selanjutnya saya berpikir lagi tentang mengapa kita tidak menggunakan uang dengan yang tepat, hal yang tepat. Saya sendiri agak sulit untuk menentukan uang menggunakan yang tepat, tetapi jika uang, saya agak sulit mendefinisikan cara menggunakan uang yang tepat. Tetapi ketika kita menggunakan uang dengan tujuan untuk menghargai, untuk mengasihi pribadi yang lain atau sesuatu yang lain, bagi saya itu adalah dasar yang cukup untuk membuat uang itu punya nilai yang tepat, punya fungsi yang tepat. Karena nilai uang tidak menentukan keberartian seseorang secara mutlak, begitulah. Seseorang disebut berarti bukan berarti kita harus berikan uang yang sebanyak-banyaknya pada dia, tapi dengan cara kita mengasihi dia sebanyak-banyaknya. Mengasihi bukan berarti memberikan semua uang, tetapi ya kita pun memberikan uang sepantasnya begitu ya.
kepada seorang tukang kebun, kita memberikan uang sepantasnya untuk dia, dan dia pun mengerti seberapa uang yang pantas untuk dia bertahan hidup dan memiliki kesenangan dalam hidupnya. Ya seperti itulah, seorang dosen tahu berapa uang yang harus dia dapatkan dan dia juga sudah puas. Jadi proses bertahun-tahun telah menunjukkan harga dari sebuah pekerjaan atau hal-hal itu, sehingga dia bisa disebut layak mendapatkan upah sedemikian. Baiklah, supaya waktu saya tidak habis, saya harus menyelesaikan dulu. Uang harus hati-hati menggunakannya. Manusia memang hidup membutuhkan uang karena dia harus bertukar, karena dia tidak memiliki sesuatu yang lengkap. Jadi karena dia tidak lengkap, dia harus menukarkan apa yang dia miliki dengan apa yang orang lain miliki, dan lambang pertukaran itu dengan uang. Dan dalam pertukaran itu banyak terjadi kelicikan atau ketimpangan atau ketidakadilan. Maka semua hal itu bisa ditutupi dengan kita mengasihi sesuatu atau orang lain yang berbisnis atau bertransaksi uang dengan kita. Hal itulah cara untuk menyelesaikan ketidakadilan dalam transaksi uang. Ya bahkan dalam ibadah pun ada uang untuk persembahan, atau uang kalau di agama lainnya untuk acara-acara berbuat baik lah, seperti itulah, beramal. Jadi itu menggunakan uang juga. Orang lain tidak berbuat apa-apa tapi diberikan uang, nah itu amal disebutnya. Tapi ya amal pun harus rasional dan harus mengasihi orang itu. Ada juga yang membuat orang lain menjadi malas. Ketika kita memberikan pengemis dan pengemis itu semakin malas, ya kita bukan beramal namanya, tapi menghancurkan sang pengemis itu. Lebih baik kita memberikan uang untuk program pemberdayaan orang yang malas atau memperdayakan pengemis, sehingga pengemis itu tidak jadi pengemis lagi. Itu baru menggunakan uang secara tepat. Dan banyak hal lain yang nanti bisa saya uraikan mengenai uang. Ini baru uraian pertama, nanti saya akan lanjutkan di uraian yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam bersama saya Yudi Setiawan. Sampai jumpa. Bye.